Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Arin Istri yang Disia-sia dan Terbuang, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Keesokan paginya, mau berangkat kerja, nak Arin. Tumben nunggu angkot. Sapa Bu Umi tetangga satu kampung Arin. Iya Bu, motornya di rumah majikan. Ibu Umi mau kemana rapi banget? Tanya Arin saat melihat dandan Bu Umi yang fashionable. Mau arisan di rumah Bu RT? Iya. Ibu tanya boleh. Mau tanya apa Bu? Emang bener kamu mau bercerai dari suami kamu yang orang kota itu? Kata Bu RT kamu menggugat suamimu itu karena sudah memiliki gebetan baru. Benar begitu? Tanya Bu Umi membuat Arin kaget. Astagfirullah Bu, itu fitnah. Saya tidak mungkin melakukan hal hina seperti itu. Saya menggugat Mas Bayu karena memang dia sudah tak bisa lagi menjadi imam yang baik buat saya, daripada saya berumah tangga diliputi dosa mending cerai. Kan bisa berunding untuk mempertahankan rumah tangga. Nggak eman-eman punya laki tajir kayak Bayu. Kalau saran saya, lebih baik nak Arin urungkan saja niat bercerai. Bercerai itu dibenci Allah, walau boleh tapi, kan kalau masih bisa diperbaiki apa salahnya, ungkap Bu Umi berbicara sok bijak. Terima kasih atas sarannya, tapi kami memang sudah tidak bisa bersama. Mari, Bu. Arin bersyukur ada angkutan yang muncul di saat yang tepat sehingga ia bisa pergi dari Bu Umi yang sedang sengaja mencibirnya. Benar kata ibunya, desas-desus tentang pernikahannya yang gagal sudah sampai di telinga tetangganya. Arin menaiki angkutan jurusan Wangon dan turun di pertigaan Jeruk Legi. Ia menaiki bus jurusan Cilacap Kota dan turun lagi di Saliwangi, kemudian naik angkutan kota jurusan Pasar Gede. Ini sungguh perjalanan yang memakan waktu lama, beruntung majikannya sedang tak ada di rumah sehingga ia bisa dengan leluasa sampai di tempat kerja. Arin sudah turun di Rinjani, ia juga menyambut satpam komplek yang sedang berjaga di sana. Pagi, Pak. Pagi, Non Arin, tumben berangkatnya agak siang. Naik angkot ya? Tanya Muklis, satpam komplek Rinjani. Iya Pak, soalnya motornya saya tinggal di rumah Bos Arin, jadi kesini naik angkutan, mari saya duluan ke dalam ya. Muklis mengangguk sambil tersenyum ramah kepadanya, siapa yang mengira Arin sudah menikah. Wajahnya bahkan masih terlihat gadis dan kini bahkan ia lebih terlihat ceria. Mungkin karena beban di pundaknya sedikit berkurang, jadi Arin tak begitu memikirkan hal berat yang bisa menimbulkan penuaan dini. Arin membuka kunci gerbang dan menutupnya kembali. Ia melangkah masuk melakukan aktivitasnya lagi. Hari ini ia akan lebih santai karena tak ada Kaisar di rumah ini, hanya mungkin ia akan memasak untuknya saja dan berjaga-jaga jika memang benar nanti Kenzi datang tiba-tiba. Arin membersihkan semua sisi rumah, memberi makan para ikan di kolam dan membersihkan kamar Kaisar. Kemarin malam ia belum sempat membersihkan kamar karena sibuk packing dan ia juga harus bergegas. Arin memilih membereskan ruang kerja Kaisar terlebih dahulu, banyak kertas dan juga perlengkapan menulis berserakan. Arin mencoba membereskan satu persatu semua yang ada di sana, dengan cepat semuanya selesai tinggal membersihkan kamar Kaisar. Arin menggulung spray lama dan menggantinya dengan yang baru, ia juga menyemprotkan aroma lavender di setiap sudut ruangan agar tidak pengap dan wangi ketika hendak digunakan kembali. Saat semuanya sudah usai, ia membuka pintu dan kaget ketika wajah Kenzi ada di depannya. Astagfirullahalazim. Kak Ken, sampai jantungnya mau copot karena kaget sama kedatangan kakak tiba-tiba, ucap Arin sambil mengelus dadanya. Kakak, saya bukan kakak kamu, panggil saya Kenzi saja. Jadi benar kata kakak gue, kalau kamu ternyata kerja di sini. Mas aja deh kalau gitu, Arin nggak enak. Apa panggil bapak, tuan atau mungkin aden gitu? Tanya Arin. Ribet banget sih kamu. Ya udah panggil gue Mas saja,
semua panggilan kamu itu nggak ada yang gue suka. Bikinin minum es lemon tea, gue pengen cepat-cepat tidur siang. Baiklah, tapi mau tidur kenapa bikin es lemon tea? Tanya Arin bingung. Gue mau kerja dulu di ruangan Kak Kaisar, antar ke sana saja ya, jangan pakai lama. Baiklah, jawab Arin kemudian berlalu meninggalkan Kenzi yang masih berdiri di depan pintu kamar kakaknya. Segelas lemon tea berhasil ia buat, Arin segera membawanya ke depan dan mengantarnya ke ruang kerja majikannya. Nih, Mas Kenzi minumnya. Arin taruh di meja ya. Iya, terima kasih. Rin tunggu. Ini kamu masih ingat cara ubah ini gimana? Kayaknya kakak gue ubah background belakangnya ini pakai beda resolusi dari biasanya. Gue mana memahami ginian, tapi nyuruh gue selesaikan ini semua. Kamu bantu gue garap ini bisa? Arin melihat ke arah laptop, sebuah desain sebuah baju kaos yang terlihat belum rampung. Coba Arin kerjakan, tapi kalau hasilnya nanti nggak sesuai Mas Ken bisa minta Arin ubah. Arin mengambil alih laptop miliknya, beruntung di masa sekolah ia cukup pintar sehingga guru terkadang suka tidak langsung memberikan ilmu tambahan padanya mengenai teknologi canggih ini. Arin masih ingat betul cara memainkannya. Kenzi melihat sambil menyeruput es lemon buatan Arin. Baiklah, akan Arin kirim. Kenzi tersenyum senang, akhirnya ia bisa menyelesaikan tantangan dari Kaisar tanpa berpikir repot akan hal membingungkan ini. Ia dulu ahli seni, tapi bukan seni grafis apalagi desain. Ia ahli seni musik dan juga menggambar sehingga ia lebih suka menghabiskan waktu dengan cat warna dan juga bandnya. Sebenarnya ia juga malas saat disuruh mengecek kafe dan percetakan milik Kaisar, tapi demi sebuah kebebasan ia memilih mengiyakan keinginan Kanjeng Mami membantu Kaisar mengurus cabang perusahaan di Cilacap. Rin, anak kamu nggak ikut? Tanya Kenzi saat rebahan sambil memainkan game di tangannya. Enggak, sama mertua kamu. Iya, mungkin. Kok enggak kamu ajak aja? Suamimu nggak marah kamu kerja ninggalin anak sama mertua? Enggak, yaelah, ditanya pendek amat jawabnya. Suami kamu kerja apaan sih, kok kamu kerja di sini? Arin diam pura-pura sibuk dengan laptopnya, ia malas jika membahas masalah sensitif ini dengan sembarang orang. Hei, dengar nggak ya? Ditanya malah diem. Sebentar mas, Arin lagi kirim ini. Takut salah, kila Arin. Arin sengaja melakukannya karena merasa Kenzi bukanlah orang yang tepat untuk mengetahui kisah rumah tangganya karena ia cenderung lebih aktif daripada Kaisar. Kaisar lebih dewasa dalam bersikap sehingga bisa dengan mudah Arin mintai pendapat. Sepertinya kali ini Arin berhasil mengalihkan pertanyaan yang diajukan Kenzi dan membuatnya penasaran hingga tertidur dengan ponsel yang masih ada di tangannya. Bersyukur Mas Kenzi bisa tidur, semuanya sudah selesai. Arin mau coba bikin desain gambar di kertas ini kali ya, daripada bosen, kangen juga memainkan jemari ini, batin Arin. Arin mencoba menorehkan sebuah goresan pensil menjavi sebuah gambar sketsa wajah Kenzi saat tidur. Ia membuatnya dengan teliti dan mengamati inci demi inci wajah lelaki yang sedang tertidur itu. Selepas itu Arin melihat gambarnya sudah jadi dan tersenyum sendiri. Ternyata bakatku masih ada, benar kata Mas Kai aku harus belajar lagi mengembangkan kelebihan ini. Tapi semoga saja nanti Mas Kai bisa bantu aku benarap buat meraih cita-cita menjadi seniman, batin Arin tersenyum. Kenzi mengguap, ia membuka matanya dan melihat Arin yang sedang tersenyum sambil melihat ke arah kertas yang ada di tangannya. Rin, sini. Arin kaget melihat Kenzi yang sudah bangun. Ada yang dibutuhkan, Mas. Sini. Kenzi menunjuk ke arah kertas yang dipegang Arin dan dia menggelengkan kepalanya perlahan. Ini bukan apa-apa. Arin meremasnya menjadi sebuah bulatan dan ia sembunyikan di belakang tubuhnya. Coba lihat apaan. Mau gue aduin sama kakak kalau kamu sudah macem-macem di ruang kerjanya. Akhirnya Arin pasrah memberikan kertas yang ia pegang dan memberikannya pada Kenzi. Kamu diam-diam menggambarku. Bagus sih, tapi sayang ini melanggar hak asasi. Maaf, Mas, Arin hanya bosan saja tadi jadi iseng bikin itu. Biar Arin buang. Ucap Arin hendak mengambil gambar itu dari tangan Kenzi.
Eits, tidak bisa. Ini sudah jadi milik gue. Secara kamu nggak izin gue dulu, ungkap Kenzi tersenyum miring. Arin hanya pasrah dan beranjak meninggalkan Kenzi ke dapur. Benar kata Kaisar, adiknya ini terkesan sedikit menyebalkan tapi mungkin sedikit baik juga. Bab 20. Tak terasa, 1 minggu sudah Arin bekerja di rumah Kaisar. Hari ini sengaja ia memilih cuti bekerja sehari untuk menghadiri persidangan. Arin yang ditemani ibunya, datang ke pengadilan. Arin berharap Bayu tak akan datang kali ini agar sidang ini bisa segera diputuskan. Arin menaiki sepeda motornya pelan, hatinya sudah harap-harap cemas menunggu jalannya persidangan hari ini. Arin juga meminta Pade Supri untuk ikut menemaninya nanti di sana. Arin sampai di gedung yang sangat horor ini, gedung yang paling menakutkan bagi Arin. Tak pernah terbayangkan akan bercerai dan mengalami pernikahan yang mengerikan dengan Bayu. Bismillah, Rin. Semoga dimudahkan. Amin, Pade kok belum datang ya Bu? Tanya Arin. Coba kamu telpon, mungkin dia sedang di jalan atau masih di rumah. Arin mencoba menelpon Pade Supri, dan selang beberapa detik beliau mengangkatnya. Assalamualaikum Rin. Waalaikumsalam Pade, sudah di mana? Di jalan, tapi tiba-tiba mobilnya mogok. Jadi harus dibawa bengkel dulu. Sudah mau mulai ya sidangnya? Tanya Supri. 1/4 jam lagi. Semoga Pade sudah selesai 1/4 jam lagi ya. Arin menunggu Pade, ungkap Arin pasrah. Oke. Arin berjalan melangkah ke dalam, hati yang dirundung gelisah dan takut harus dipaksakan dan Narsi mencoba menguatkan anaknya. Arin menunggu gilirannya di ruang tunggu sidang, ia melihat Bayu hadir dalam persidangan itu ditemani Susi dan Reni serta satu laki-laki dan sepertinya itu adalah pengacara dari Bayu. Hampir saja nyali Arin menciut akan keputusan sidang kali ini karena kedatangan Bayu, tapi lagi-lagi ibunya menguatkan. Sudah, biarkan saja. Kamu nggak usah terpancing emosi melihat mereka. Tanpa pengacara, kita pasti bisa. Allah Maha Pemberi petunjuk, pasrahkan saja semua padanya. Narsi memberi dukungan pada anaknya ini agar tak gentar untuk menghadapi Bayu. Bayu duduk tepat di samping Arin, hal itu membuat Arin tak nyaman. Bayu tersenyum dan berbisik saat Arin menengok ke arahnya, kamu pasti berpikir saya akan memilih tak hadir, bukan? Kamu salah besar, Rin. Mas lebih memilihmu jadi istri daripada menjandakanmu. Arin menggeser duduknya dan memilih menjauh dari Bayu. Menantu tak tahu bersyukur, umpat Reni lirih tapi Arin masih dapat mendengarnya dengan jelas. Sidang untuk Arin dan Bayu segera dimulai karena pendaftar sidang sebelum Arin sudah selesai sidang dan kini tiba giliran Arin dan Bayu. Arin masuk ke dalam ruang sidang dan duduk bersebelahan di depan hakim. Jantung berpacu dengan cepat, dan suara petugas yang membacakan berita acara sidang Arin dan Bayu menandakan persidangan mereka segera dimulai. Tiba saatnya Arin dan Bayu berdiskusi dengan hakim, akhirnya sidang kedua akan kembali digelar dengan acara mediasi. Tidak semudah itu Arin, kamu akan melihat semuanya menjadi milik Mas kalau kamu melawan. Kamu pasti akan menyerah dan memilih kembali daripada jadi janda terhina di depan masyarakat, bisik Bayu saat hendak keluar ruang sidang. Aku tidak takut dengan ucapanmu, Mas. Sekuat apapun usahamu, kamu tak akan bisa melawan kekuatan Allah. Nasib saya bukan di tanganmu, melainkan di tangannya. Arin melenggangkan kaki dengan bangganya, dia tak takut dengan Bayu tapi mungkin ia memang harus sedikit waspada agar Bayu tidak membuat hidupnya kesulitan secara berkepanjangan. Sudah selesai sidangnya, Rin? Tanya Pade yang baru datang. Pade telat datangnya, tapi nggak apa. Sidang dilanjutkan 2 minggu lagi, jadi nanti Pade jangan telat lagi, ungkap Arin sambil tersenyum. Iya, ini tadi itu kecelakaan, jadi harus tambal ban dahulu dan akhirnya telat datang ke sini. Kamu sama ibumu ke rumah ya, Bude udah nunggu. Pade mau langsung bekerja soalnya, nggak apa, kan? Sekar di rumah Pade? Tanya Arin. Enggak, tapi Bude mau nitip sesuatu buat kamu dan ibu mampir saja ya, ucap Supri saat masih di parkiran. Baiklah.
Arin kembali menaiki motornya dan berkunjung sesuai permintaan padenya ke rumah. Bude dan pade Arin sama-sama orang sibuk, entah kenapa Arin diminta berkunjung di jam sesiang ini. Arin sampai di depan rumah Bude Supri, ia melihat rumah yang tampak sepi. Mungkin Bude berada di dalam sehingga tidak mengetahui kedatangan Arin dan ibunya. Assalamualaikum, Bude. Arin memencet bel rumahnya dan melihat pintu rumah dibuka. Waalaikumsalam, Dik, Rin. Ayo masuk. Arin memasukkan motornya ketika gerbang dibuka dan mereka duduk di meja tamu. Maaf ya, Bude lagi bikin kue di belakang. Ini baru selesai. Bentar ya, Bude ganti baju dulu. Tak selang lama Bude Supri kembali dengan baju yang sudah diganti dan juga 2 cangkir teh dan roti hangat yang ia bikin barusan. Silahkan dicicipi mumpung masih anget. Makasih, Mbak, balas Narsih. Bagaimana persidanganmu hari ini? Lancar. Alhamdulillah, Bude. Dilanjut sidang kedua 2 minggu lagi, jawab Arin. Kenapa kita disuruh mampir, Bude? Tanya Arin sembari makan kue. Oh ini, mumpung Bude lagi libur kerja hari ini. Bude mau minta saran sama kamu, ini mengenai Faisal. Bang Fai kenapa, Mbak? Tanya Narsih. Dia mau pulang dari Singapura. Rencananya dia mau beli rumah di dekat sini. Sebentar lagi dia mau nikah, jadi Bude pengen rumah yang sudah siap huni dan sudah ada fasilitasnya. Arin teringat Bayu yang ingin menjual rumahnya, ini rencana bagus. Ia bisa meminta Bude membelinya dan menjadikan rumah itu sebagai milik salah satu keluarganya. Biar Bayu tak lagi sombong dan merendahkan keluarganya lagi. Bayu memang tak sedikit dekat dengan Pade Supri karena keduanya jarang bertemu ditambah Pade juga satu-satunya orang yang kurang suka dengan perjodohan Arin dan Bayu waktu itu. Tapi Pak Karyo meyakinkan Pade sehingga membuat mau tak mau merestui pernikahan dengan Bayu. Pas banget kalau begitu, Arin boleh kasih saran. Memang itu maksud Bude ajak kamu ke sini, Markonah. Gimana sih? Kelakar Bude dan Arin tertawa begitu juga Narsih. Gini, Bude. Bayu itu kan rencana mau jual rumahnya yang di Tegal Kamulian sedangkan Arin sangat tahu jika rumah itu bukan rumah Mas Bayu. Melainkan rumah Agam dari mendiang istrinya yang pertama. Jadi, Arin berpikir kenapa bukan kita saja yang beli itu rumah. Mungkin nanti bisa sedikit menutup mulutnya yang sombong itu. Ih, masa Bude beli rumah mantan suami kamu? Nggak keren banget, ungkap Bude Supri. Cuma sementara aja Bude. Cari rumah hunian yang cocok dan pas kan lumayan memakan waktu sedangkan Bang Fai hendak pulang secepatnya. Hitung-hitung nabung invest rumah, nanti kalau Arin ada duit buat bayar, tak bayar sama Arin. Gaya Murin. Hahaha, tawa Bude Supri. Ya siapa yang tahu, kemarin Arin abis dibantu kerja tambahan sama majikan Arin buat mengerjakan beberapa desain. Kata majikan Arin, Arin ini berbakat. Jadi, Arin akan berjuang keras agar bisa sukses dengan mengerjakan segala hal yang Arin bisa. Hitung-hitung Bude support Arin biar bisa maju selangkah lebih ke depan, gitu loh. Kayak iklan motor aja, coba deh nanti Bude rembuk lagi dengan Pade. Ngomong-ngomong, kenapa rumah Bayu mau dijual? Bukankah dia orang kaya, baru beli mobil dia kan? Mana Arin tahu? Yang jelas Arin yakin kalau Mas Bayu ini sedang dalam mode habis-habisan. Secara dia menyewa pengacara buat menolak gugatan Arin, dia juga harus menafkahi kedua wanita ular di dalamnya. Pasti bukan perkara mudah, mengingat dia orang yang pelit dan perhitungan kalau masalah uang, imbu Arin. Ya begitulah Mbak, Bayu itu sampai menyebar fitnah sama kami di kampung, mereka bilang Arin ini mengingat Arin karena melirik lelaki lain. Ada yang bilang Arin main serong, pokoknya Bayu menyebarkan fitnah di mana-mana. Kasihan kalau begitu Narsih melihatnya. Iya juga ya, emang dia mau jual berapa? Nggak tahu, tapi Pade bisa langsung cek nanti. Tapi nggak usah menampakkan diri dulu, pasti Mas Bayu akan mengenali Pade kalau langsung menampakkan mukanya saat hendak membelinya. Oke. Kedatangan Arin ke rumah Bude Supri membuatnya sedikit lega karena ia ada sedikit harapan untuk menyelamatkan harta Agam dari almarhum istrinya. Bersambung ke bab 21.
Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.